Hai, balik lagi ke reaction. Dan kali ini gue bakal nge-reaction sebuah film terbaru dari Netflix. Apa namanya itu, Cyanida, Jessica Wongso. Yang mana itu adalah kasus apa ya, semacam pembunuhan dengan menggunakan cyanida. Yang mana itu adalah salah satu zat yang berbahaya dan mematikan. Gue juga nggak terlalu ngikutin sih kasusnya waktu dulu itu, karena ya gue kurang tertarik gitu dengan hal-hal yang semacam itu. Dan karena ini adalah sebuah film dokumenter, dan biasanya Netflix juga kayak ada dua macam dokumenter yang mereka suguhin gitu. Yang pertama itu tentang POV, sudut pandang orang terdekat, terus ilmuwan-ilmuwan segala macam, terus orang yang ada di sekitar kejadian itu. Nah, untuk yang tipe dokumenter kayak gitu, Netflix udah suguhin kayak semacam House of Secret, pembunuhan, bukan pembunuhan sih sebenarnya, kayak satu keluarga yang bunuh diri di India gitu. Dan gua rasa film ya Cyanida Jessica Wongso ini bakal mengarah ke situ ya, ngeliatin sudut pandang orang segala macam. Karena gue lihat di trailer ya kayak gitu, nggak kayak Dahmer, yang mana Dahmer kan series dokumenter karakter orang yang berbeda gitu, bukan karakter tapi ketepatnya dikasih orang lain untuk memerankan si Dahmer. Jadi ya langsung aja kali kita nonton ya. Oke, ini langsung ke Anda menyaksikan laporan khusus jelang vonis dari Jessica Kumala Wongso. Oke, ini sudut pandang dari si pembawa acara waktu itu. It all began with a question. Deep inside is something like the evil gitu. Kasus ini terlalu banyak sisi dan terlalu banyak. Ini salah satu pembawa berita ada juga. Cinta segitiga antara Jessica, Mirna dan juga suaminya. Saya juga tidak mau menjadi dosa. Oh, ini sudut pandang dari si kuasa hukum Jessica nggak sih? Saya membebaskan orang yang bersalah. 1,000,000% guilty. He is the killer. Oh, Saya orangnya mungkin kuat ya, I'm strong, kuat. Sudah umur hampir 70 begini. Dia punya sifat, adat, nurut saya, just like me. Aku kembarannya Mirna. Oh, ternyata Mirna punya kembaran ya? Kita berdua suka banget kopi. Oh, ini si catnya ya? Hari kejadian hari yang biasa saja. Jadi ada beberapa table memang yang sudah terisi. Oke, ini Mirnanya datang dengan temannya. Ada kamu ngejang-ngejang. Oh, di sini langsung bereaksi ya. I say, Mirna, why you die? Better me. I can die, I'm old. Apa sih maksudnya nggak ada, kan tadi baru ketemu. Gue baru jam 5 baru message lu pada baru sampai. Apa sih ya, harus diotopsi itu. Santi, mother, bilang jangan deh, ntar Mirna dibongkar-bongkar. Oke, dilakukan otopsi. Sebuah ajakan cengkrama ditemani secangkir kopi tak pernah disangka bisa begitu berbahaya. Apa itu cyanida? Oke, mereka kenali dulu Cyanida cyanida. sulit dibeli dengan tepat karena sangat mematikan. O2 yang tidak terpakai akan membanjiri aliran darah Anda, membuat kulit Anda berubah menjadi merah ceri. Saya sudah belakangan 4 tahun ini belum pernah pulang ke Indonesia. Mungkin agak kasar mungkin penyampaiannya Mirna ke Jessica. Ya. Bentar, gue lupa deh. Jessica ini benar ngebunuh Mirna nggak sih di ini? Dia masuk penjara nggak sih? Gue juga lupa deh. Dia tidak menatap reporter itu, tapi dia melihat ke atas. Saya mempelajari para linguistik itu seakan-akan sedang mengarang suatu cerita. Iya. Dan minumannya tidak terlihat, hanya terlihat paperbacknya saja. Iya sih. Terus dia juga pilih kursi yang nggak kelihatan dengan CCTV gitu. CCTV-nya nggak kejangkau. Jadi mungkin memang udah di awal tadi udah diungkapin kalau dia survei tempat dulu, baru ya lihat-lihat CCTV segala macam, dia memantau. Akhirnya dia pilih tempat itu. Walaupun memang kita lihat kayak penuh kan di tengah-tengah itu, tapi ya who knows. Satu-satu aja. Oh iya, jadi naikin ke atas. Oh, apartemen si Jessica kah? Both families lived around Kelapa Gading, which is quite affluent for Indonesia. Komplek. That also brought in Tempat-tempat mewah. a lot. Iya kan? Pak Darmawan, ribuan saya dikeroyok. Ribuan.
Kenapa ayahnya Mirna nih kayak narsis banget ya? Nah ini dia harus mengantri. Gila, itu untuk hampir bisa lama masuk. banget. Dia sekarang ngebohong, nggak mindahin gelas. Hampir 100% menghakimi Jessica sudah bersalah. Padahal belum tahu kasus yang sebenarnya kan, apa yang kejadian sebenarnya. Jadi ya. Kami ini walaupun sama-sama jaksa, selera makannya berbeda. Tapi kami disatukan dengan makanan Padang. Oh Karena ya. di situ hanya ada Padang terbaik sih, enak banget kalau Padang semua. Asam pade itu gak ada lawan. Ya ampun. Jaksa ganteng di sidang Jessica ternyata baru menikah, ya ampun. Kenapa pakai di highlight kayak gini coba? Terus ngapa di highlight yang ini, wey? Ya maksud gua hal-hal pribadi yang menyangkut dengan di luar Jessica atau Mirna harusnya nggak dimasukin ke dalam film ini nggak sih? Kenapa harus berhubungan dengan jaksa ganteng terus kehidupannya dengan istri yang cantik juga? Sehingga menghalangi pandangan CCTV yang bagian depan. Oke, dari situ semakin menguatkan kalau si Jessica pembunuhnya. Oh, ternyata Jessica memang benar di penjara sekarang ya, sampai sekarang bahkan 20 tahun itu lama banget, gila. Jessica masih denying ya, kalau dia bukan pembunuhnya gitu. Kenapa orang-orang pada kayak ngehakimin gua gitu? Jadi ya masih kayak kelihatan abu-abu banget kasus ini nih. Ini sudah lebih dalam nih. Oh, jadi nggak bisa wawancara lagi dengan Jessica ya? Saya merasa saya ditekan untuk memberikan jawaban, itu aja. Pikir nih lawyernya top. Langsung aja kita panggil Bang Otto Hasibuan. Jadi kayak mau berantem bawa Mirna ini. Tapi selalu tetap ingat juga Jessica kadang-kadang gitu. Emang ya? Kadang-kadang itu bisa bahkan ada seorang pendeta khusus menelpon saya, mengoyak saya, melarang saya jangan menangani kasus ini. Dan kalaupun kasus ini Otto yang menang, ini bakal punya reputasi yang bagus buat dia kan, makanya dia juga berani ngambil kasus ini. Sedangkan kalau kalah terus saingannya ketat gitu, ya namanya tetap bagus juga. Jadi ini sebuah project yang bagus untuk kuasa hukum Jessica. Bersalah atau tidak? Iya, tidak. Indonesia nggak Kita gitu. tidak punya juri. Kami tidak melakukan otopsi. Ada surat dari pihak kepolisian yang meminta kepada rumah sakit agar dilakukan otopsi. Oh iya, mohon diadakan pemeriksaan luar dan dalam. Oh iya benar, otopsi. Gila, tadi awal-awal penontonnya diajak buat ngehakimin Jessica. Jessica itu tuh jahat, Jessica itu tuh pembunuh. Tapi setelah adanya persidangan kayak gini, lihat nih, Jessica hanya kambing hitam agar pelaku asli lolos. Kita sebagai penonton diajak buat ya mulai ngebelain Jessica, ngelihat dengan video-video kayak gini, cuplikan video highlights kayak gini. Jadi ya ini yang bikin seru, sumpah. Papa kenapa sih mau terlibat pada kasus seperti ini? Papa tahu nggak? Papa tuh hatersnya banyak. Nah, di sini udah nguatin kan kalau ya Jessica tuh ada kemungkinan dia juga nggak bersalah gitu. Dia bukan pembunuhnya. Ini wah, seru. Ternyata di dalam lambungnya itu negatif sianida. Apa kesimpulan saudara? Matinya bukan karena sianida, Pak. Dari sini, waduh, tuh kan. Di awal kita tuh diajak buat, ya Jessica tuh bersalah loh, gini dari rekaman CCTV, dari segala macam bukti-bukti yang dilihat. Tapi setelah di pengadilan, apalagi nggak nampilin si ahli apa nih tadi, yang nguatin kalau ya Jessica itu tuh nggak bersalah. Ini seru sih menurut gua ya. Dikatakan ada 0,2 sianida. Itu ditemukan setelah 3 hari setelah dia mati. Kenapa sianida bisa kayak gitu ya? Setelah kematian 0, bentar. Dosis ditemukan pada Mirna setelah 7 menit, setelah 7 menit itu 0. Terus kenapa di hari berikutnya, 3 hari berikutnya, mereka bisa nemuin 0,2 mg gitu? Emang cyanida bisa berubah kayak gitu kah? Atau gimana ya? Apel juga cuma 0,6, berarti lebih banyak apel daripada kandungan cyanida dalam tubuh Mirna waktu 3 hari kematiannya. Berada di sekeliling. Juga kan ada dembaknya pasti. Iya benar. Karena dijelasin tadi kalau gas, kalau cyanida tadi bisa berubah kayak jadi gas gitu. Mungkin orang-orang sekitarnya juga bakal ngalamin dia pingsan, sama kayak yang ahli ini ungkapin.
Jadi mulai bentrok ya antara itu tadi. Atau jangan-jangan Mirna ini bukan kebunuh gara-gara cyanida, zat lain kah? Bisa jadi cyanidanya hanya kandungannya dikit doang. Iya gak sih? Dalam setiap pembunuhan berencana, motif itu harus ada. Itu sudah common practice di mana-mana. If I'm not fighting for my daughter, I'm not a good father. Nice quote. Gue suka quote tadi. HbO2-nya tinggi artinya dia sebenarnya tidak biru, Pak. Jadi merah. Itu kalau iya sih, bisa diedit kan sih. bisa dirubah jadi merah, jadi biru-biru. Habis saya bertentangan dengan ayahnya Mirna ya, si ahli ini. Gila, seru sih. Gue gak terlalu ngikutin kasus Mirna dulu itu ya. Tolong hargai saya juga. Saya menghargai Anda. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Semua ini seru sih. Pasti ada. Power jaksa dan polisi yang begitu besar ini memposisikan hakim tidak lagi menjadi wasit. Dia hanya menulis, I really like your wardrobe. Jessica memperhatikan baju saya. Gila, si Jessica bisa setenang ini loh. 3 hari sama-sama kita. Itu kayak lagi nggak ada masalah, kayak ya hebat banget sih. Kalau misalkan dia memang pembunuh, terus dengan cara dia berkomunikasi kayak ini santai, terus kayak nggak ada masalah apapun, dia bisa menutupi segala kriminal yang dia lakukan gitu. Itu serem sih menurut gue ya. Kalau emang dia benar-benar bunuh, kalau enggak ya. Di aktor terkenal seperti bintang gitu. Begitu saya hadir, lampu. Ya karena kasus itu emang booming banget kan, kayak seluruh Indonesia tahu kasus itu, selalu ngikutin juga kasus itu. Jadi ya kayak berada dalam stage itu, berada di pengadilan itu kayak ya dia lagi berakting, dia jadi aktris karena seluruh mata tersurut padanya, tersorot ke mereka. Jessica kan mukanya agak aneh begitu. What? Kenapa jadi kayak body shaming ya? Ya strange face. Masyarakat udah menganggap yang jelek salah dan yang tuh good looking tuh emang privilege-nya gede banget. Yang cantik ini harus diselamatkan. Kemudian menjadi justice untuk orang-orang jelek. Gue mendukung karena gue juga jelek gitu. Jadi ya Welcome to Sinetron Cyanida. Yang disebutkan diantaranya ada 14 kasus yang melibatkan nama Jessica Kumala Wongso di kepolisian Australia. Tersangka Jessica Wongso menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ya, setelah berlangsung selama 4 bulan, sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan memasuki babak akhir. Bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Gua kalah taruhan dibilang begitu. Nah, kasus ini pun jadiin bahan taruhan. Bisa jadi Jessica dinyatakan bersalah karena harus ada orang yang bersalah dari kematian seseorang. Oh bentar, oh ini waktu yang tren kaos-kaos baju bekerah yang tulisannya turn back crime itu nggak sih? Kan tulisannya turn back crime kan? Maka saya akan membiarkan imajinasi Anda untuk membayangkan bagaimana kasus-kasus lain di Indonesia dilakukan. Wah ini sama kayak ngebongkar bukan kebusukan sih, kayak ya hukum Indonesia kayak gini lah, kurang tegas, terus orang-orang yang belum terbukti bersalah jadi diangkat jadi bersalah segala macam. Kayak kasus Jessica ini kan buktinya nggak ada kan sebenarnya kalau diceritain di sini ya. Terus ya sebenarnya kasus ini juga masih abu-abu. Semua orang bisa jadi korban selanjutnya. Itu dari saya. Nice. Asli gue suka banget pendapat orang ini dah. Or not. Ya di sini ngeliatin juga kan kalau kasus ini nih emang masih abu-abu banget. Enggak ada bukti yang memperkuat banget kalau si Jessica ini pembunuhnya gitu. Dan ini kayak ngebongkar gimana sih hukum yang berjalan di Indonesia kayak gitu, dengan yang sebenarnya hakimnya masih ragu-ragu tapi tiba-tiba langsung dikasihin vonis bersalah gitu. Dan ya
kalau gue tangkap sih kayaknya ini film lebih berfokus ke sistem hukum yang ada di Indonesia ya. Emang sih agak-agak gimana gitu kalau sistem di hukum di Indonesia, terus masyarakatnya yang ngedukung kalau good looking itu tuh walaupun bersalah ya tetap mereka bela-belain gitu, kayak kasusnya siapa ya, Jeffrey Nicole yang pernah ketangkap penjara gara-gara narkoba. Terus nggak lama itu ada kasusnya si Vico kan, komedian, ketangkap juga. Tapi ya dia si Vico malah kayak dihakimi segala macam, memang layak di penjara segala macam. Tapi padahal ya mereka kasus yang sama gitu loh. Mereka sama-sama pakai narkoba, tapi yang membedain hanya dari good looking aja. Jadi ya sebenarnya miris juga sih ngelihat tingkah laku masyarakat kita yang kayak gitu. Dan ini film juga gue ngerasanya kayak penontonnya dibuat ajak untuk ngebenci Jessica dulu terlebih dahulu, terus nanti di tengah-tengahnya baru kita putar balik dengan bukti-bukti memperkuat kalau Jessica itu nggak salah. Jadi kita mulai beralih lagi ke si Jessica. Dan yang terakhir, kayak gimana sih cara Indonesia buat memberikan keadilan untuk warganya gitu. Dan di sini juga kayak kasusnya masih abu-abu. Jessica nggak benar-benar 100% bersalah di sini. Jadi sekian video gua kali ini. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.